Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Fakta Hukum Indonesia, ruang dengar yang mengulas kebijakan publik, dinamika politik daerah, dan peran strategis para pemangku kebijakan dalam membangun bangsa dan daerah. Saya Ade Muktin atau biasa disapa dengan Kang Adung, hadir bersama narasumber istimewa Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Ade Sukron SHI MSI. Selamat siang Pak Ketua. Ya, beliau adalah sosok yang dikenal tenang, namun tegas, religius, namun lugas dalam menyusun aspirasi masyarakat. Hari ini kita akan berbincang santai, tapi bermakna menggali komitmen DPRD dalam menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selamat siang Pak Ketua. Siang. Ya, baik Pak Ketua, ini ada beberapa yang ingin saya pertanyakan. Pak Ketua, masyarakat awam sering melihat DPRD sebagai pengasah anggaran. Bisa nggak Bapak jelaskan secara sederhana apa sebenarnya tugas dan fungsi utama daripada Ketua DPRD dalam sistem pemerintahan daerah? Ya, yang labeling tadi disampaikan gitu ya, DPRD itu sebagai stempel penganggaran karena memang seringnya mungkin frekuensi masyarakat berharap besar ketika DPRD itu mampu mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang ada tuh banyak seperti itu kesannya. Padahal kita tahu fungsi DPRD itu ada 3 ya, secara garis besar diamanatkan dalam peraturan undang-undang. Itu ada pengawasan, itu ada pembentuk undang-undang. Dan juga kita juga di situ memang ada salah satunya proses penganggaran. Hanya memang mungkin yang sering terekspos itu adalah masalah penganggaran. Padahal begitu banyak kegiatan-kegiatan kami dalam bentuk 3 hal besar itu, pembentukan undang-undang, pengawasan, itu kita selesaikan. Contoh umpamanya, ada 2 perda yang sebelumnya tidak selesai. Pada periode kami baru itu kan 8-10 bulan selesai. Sudah selesai ya. Perda sampah, insya Allah nggak lama lagi perda LP2B. Apa itu ya LP2B? Lahan pertanian itu. Yang periode kemarin itu tidak selesai. Artinya itu memang butuh waktu ya dalam prosesnya. Tapi kami punya komitmen dalam konteks pemakarsa undang-undang atau peraturan daerah, kami akan bekerja semaksimal mungkin. Baik itu menangkap dari pemerintah daerah maupun inisiatif kami. Masuk anggaran. Kami ini sekarang sedang P2 APBD. P2 APBD itu tentang membahas pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Nanti kita sedang mengevaluasi nih, sebelum kita menyusun anggaran buat 2026. Kan kita asumsi menyusun 2026 harus mengetahui dulu dong anggaran kemarin digunakan itu seperti apa. Kalau kita hasil evaluasi nanti dalam satu dinas atau dalam satu bidang ini ternyata efektif, maka ketika dinas atau bidang tersebut mengajukan kegiatan kembali atau program tersebut, tentu kita akan memberikan apresiasi. Begitupun sebaliknya. Oke, baik Pak Ketua. Ini untuk selanjutnya Pak Ketua, ya, Ketua DPRD tentu bukan hanya pemimpin sidang ya kan gitu. Jadi bagaimana peran strategis Bapak ini dalam dinamika politik lokal, baik dalam merumuskan kebijakan, ya kan gitu, menjembatani antar fraksi hingga mengawal aspirasi masyarakat ke dalam sistem ini. Ya, DPRD itu kan rumah masyarakat. Rumah masyarakat yang itu terkonversi menjadi partai politik yang dilegalkan dengan sistem pemilu. Semua ini membawa beban dalam tanda kutip, beban mandat ya
ada anggota dewan yang mendapat suara sekian, ada suara sekian. Itu kan kalau kita anggap sebagai sebuah mandat yang dia bawa, maka dia akan menyampaikan aspirasinya. Maka kita perlu memahami posisi itu, maka insya Allah semua akan mudah kita bisa komunikasikan. Karena tentu politik itu ya salah satu kepentingan, tapi kepentingan apa yang ingin kita perjuangkan, dan itu yang menjadi titik tekan kita. Kalau kita punya kesamaan titik tekannya pada kepentingan Bekasi, ya perbedaan-perbedaan itu hal yang lumrah, karena kita juga dari partai yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, bahkan dari etnik yang berbeda dan agama berbeda. Tinggal titik temunya, selagi untuk kemaslahatan dan kebaikan Bekasi, insya Allah semua bisa kita urai dan bisa kita sinkronkan. Itulah pentingnya pemimpin dalam konteks DPRD itu. Oke, baik. Nah, tadi kan fungsi DPRD ada fungsi pengawasan, Pak ya. Nah, Nah, ini bagian penting dari parlemen. Apa peran Ketua DPRD dalam mengawal kinerja eksekutif, termasuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat, Pak? ya. Kalau dalam pengawasan kita itu punya komisi ya, Komisi. yang secara langsung mereka bisa dengar pendapat, bisa memanggil dan berdiskusi dengan dinas-dinas yang menjadi perangkat mitranya. Nah, tugas kami pimpinan itu kadang-kadang mengevaluasi masukan dari masyarakat dan memberikan masukan kepada komisi terkait, atau bahkan memberikan seperti penyembatan antara ada masyarakat yang ingin audiensi. Maka tugas kami yang lebih memahami karena di komisi, maka kami akan deliver ke komisi. Nah, tinggal seperti itu yang kita lakukan. Banyak hal yang sampai sekarang tentu saja audiensi dari masyarakat, masukan-masukan masyarakat, itu semua ditampung di komisi-komisi, dan nanti hasil dari komisi itu menjadi nota dinas yang akan pimpinan pelajari, pimpinan memberikan nota tersebut kepada bupati sebagai bagian dari masukan kita dalam konteks pengawasan kepada eksekutif. Eksekutif. Oke, baik. Ini Pak Ketua, yang terakhir nih Pak Ketua ya. Seringkali ini DPRD dianggap tertutup dan elitis ya. Apa langkah Bapak dalam mendorong keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan bagaimana menghadapi kritik agar menjadi energi positif dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD? Baik, saya kira kami tentu saja pimpinan semaksimal mungkin dan terus berusaha untuk menjadikan lembaga ini lembaga yang terbuka, karena memang terbuka dalam arti mudah diakses informasi segala halnya terkait dengan masalah perda-perda yang kita ciptakan, gitu, terkait dengan kegiatan-kegiatan kami. Nah, tentu masukan-masukan dari masyarakat ini akan kami jadikan sebagai evaluasi untuk terus kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kalau ada pandangan-pandangan itu, kami menganggap itu sebagai bahan introspeksi dan evaluasi saja, Mas, untuk internal, untuk terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasan yang sangat terbuka, jujur, dan menyegarkan. Hari ini kita belajar bahwa Ketua DPRD bukan hanya soal jabatan struktural, tapi juga soal kepemimpinan moral dan politik untuk rakyat. Semoga episode ini menambah wawasan kita semua bahwa demokrasi itu hidup kalau rakyatnya sadar dan wakil rakyatnya juga hadir. Saya Kang Adung atau Ade Muksin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Siap, Bang.